Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pokok-pokok hukum administrasi negara. Nah, di sini ada rekan saya di kelompok 11 ini yaitu Sapitri yang akan membacakan materi pertama. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Kak Sapitri. Kepada Kak Sapitri, saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya, Kak Ahmad Sari, yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang hukum administrasi negara. Istilah hukum administrasi negara dikenal dalam berbagai literatur pemerintahan. Jika di Belanda, administrasi ini disebut administrative rechtsbestuur. Kalau di Inggris itu disebutnya administrative law, dan kalau di Perancis itu disebutnya droit administratif. Semua istilah tersebut memberikan makna sebagai seperangkat aturan hukum yang menyandar hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat individual, berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Menurut Praduji Atmodirjo berpendapat ada dua pengertian. Yang pertama itu ada arti sempit, dan yang kedua itu dalam arti luas. Jika pengertian arti sempit itu berarti tata usaha, dan administrasi dalam arti luas itu ditinjau dari tiga sudut. Katanya. Dan yang arti luas itu ada tiga sudut kan ya. Yang pertama itu ada administrasi sebagai proses dalam masyarakat, dan yang kedua administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia, dan yang ketiga ada administrasi sebagai sekelompok orang secara bersama-sama sedang menggerakkan kegiatan di atas. Hukum administrasi negara, ruang lingkupnya itu sangat luas. Cakupan hukum administrasi negara di antara lain ada perbuatan pemerintahan, pemerintah pusat dan daerah dalam bidang publik. Yang kedua ada kewenangan pemerintah. Dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut, di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya. Menggunakan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum. Dan yang ketiga, akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan. Yang keempat, penegakan hukum itu dan peranan sanksi-sanksi dalam bidang wewenang pemerintah. Pemerintah hukum administrasi negara ada yang berbentuk tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Sehubung dengan adanya administrasi tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan hukum administrasi yang tidak tertulis itu lazimnya disebut asas-asas hukum pemerintahan yang layak. Keberadaannya dan sasaran dari hukum administrasi adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintah dalam berbagai dimensinya, sehingga terciptanya penyelenggaraan pemerintah dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum. Ada beberapa pendapat dari para ilmuwan hukum. Yang pertama ada Opheim, mengatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan penggunaan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terkait pada badan-badan tinggi maupun rendah. Ada juga Rahmat Sumitro berpendapat hukum administrasi negara adalah segala sesuatu mengenai pemerintahan, yaitu seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk penggunaan dan pengundangan dan peradilan. Dan Praduji Atso Sudirjo mengatakan hukum administrasi negara adalah hukum mengenai administrasi negara dan hukum hasil ciptaan administrasi negara. Definisi ini memiliki arti luas, terdiri dari tata pemerintah, tata usaha negara, administrasi atau pengurus rumah tangga, ada pembangunan dan pengadilan lingkungan. Dan jika dalam arti luas, menurut Praduji Atsudirjo itu yang mengatakan
hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara dalam arti sempit. Itu hukum pengurusan rumah tangga, hukum administrasi pembangunan, dan hukum administrasi lingkungan. Next. Kunjoro Pranoto mengemukakan bahwa objek hukum administrasi adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Selanjutnya dalam mengatakan tugasnya, hukum administrasi negara menganut asas-asas tertentu. Yang pertama itu ada asas juriditas yang merupakan setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Asas pemerintahan. Yang dimaksud dengan asas legalitas, setiap tindak pejabat ini harus ada dasar hukumnya atau ada peraturan dasar yang melandasinya. Dan yang ketiga ada asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya. Namun harus sesuai gitu, tidak bertentangan dengan legalitas. Next. Dan yang selanjutnya itu ada sumber-sumber hukum administrasi negara. Dari mana saja nih sumber-sumber hukumnya? Jadi sumber-sumber hukum administrasi negara merupakan sumber dari berbagai kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat administrasi negara. Dan kewenangan tersebut diperoleh melalui cara atribusi, mandat, dan delegasi. Dari berbagai sumber hukum tersebut, masyarakat dapat menguji apakah berbagai tindakan sumber hukum tersebut, masyarakat dapat menguji apakah apakah berbagai tindakan hukum itu dan pelaksanaan kewenangan para pejabat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar sebagai persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. Sumber hukum administrasi negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum material. Sumber hukum material ini isinya dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama itu ada sejarah, ada faktor sosiologis, faktor filosofis. Dan yang kedua itu ada sumber hukum administrasi dalam arti formil. Jadi terdiri dari undang-undang, praktek administrasi negara, jurisprudensi, dan anggapan para ahli hukum administrasi negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Sapitri yang sudah memaparkan materi tadi. Baik, saya akan teruskan materi yang telah Kak Sapitri lanjutkan tentang keputusan tata usaha negara. Apa sih keputusan tata usaha negara itu? Pengertiannya, keputusan administrasi merupakan suatu pengertian umum dan absolut yang dalam praktek tampak dalam bentuk-bentuk keputusan yang sangat berbeda, namun mengandung ciri-ciri yang sama, seperti pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, hanya memberikan suatu batasan atau ciri tentang keputusan tata usaha negara. Dan juga peraturan ini perundangannya yang berlaku bersifat konkret, individual, dan juga final, serta banyak objek-objek gugatan di pengadilan. Next. Di sini juga ada penyelenggaraan pemerintah pusat dan juga daerah. Dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai Undang-Undang 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan, yakni nilai unitaris dan juga nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lainnya dalam yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang tidak melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan pemerintah regional atau lokal. Sesuai Undang-Undang 1945, karena Indonesia adalah
NFDistrat, maka di dalam lingkungan tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat stat juga. Daerah otonomi dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri yaitu daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal, dan juga desentralisasi definisikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintah, menyerahkan urusan pemerintah sebagai dimaksud pada butir B dan juga di atas terkait dengan pengaturan kepentingan masyarakat setempat. Serta ciri-ciri umum menerapkan desentralisasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 45 itu, mohon maaf, dengan Undang-Undang 1945 adalah pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan oleh pemerintah, yang juga dalam rangka desentralisasi di wilayah Indonesia dibentuk provinsi dan wilayah provinsi dibentuk kabupaten kota sebagai daerah otonom. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 11. Yang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari penyampaian materi ataupun penyaji dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Selebihnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.